Anatomi. Saya yakin semua yang mau jadi dokter pasti sangat paham kalau anatomi adalah satu ilmu yang hukumnya wajib untuk dipahami. Tapi anatomi juga adalah satu ilmu yang lumayan susah nih buat dipelajari. Susah-susah gampang. Tapi sebenarnya belajar anatomi itu seru banget, apalagi waktu praktikum anatomi itu kan kita belajar langsung ke guru besar atau yang dikenal juga sebagai kadaver. Cuma kalau kita masuk ke ruang praktikum anatomi dengan kepala kosong, jangan coba-coba teman-teman, karena itu bakalan gak efisien. Makanya sebelum praktikum anatomi biasanya kan ada pretest dulu tuh, semata-mata untuk memaksa kita supaya kita belajar dulu sebelum masuk ke ruang anatomi. Karena ini memang penting banget untuk kita tahu duluan nih, sebenarnya struktur yang mau kita cari tuh nanti apa sih. Biasanya udah ada checklistnya juga. Ini semata-mata supaya nanti semuanya jadi jauh lebih efisien. Karena waktu kita di ruang praktikum anatomi itu sebentar banget. Sedangkan apa yang perlu kita pelajari itu ada banyak banget. Ngomongin anatomi, ada satu masalah yang biasanya timbul nih. Sulit mengingat istilah-istilah baru. Tenang, buat siapapun yang mengalami ini, kalian gak sendiri. Makanya nih penting banget belajar anatomi dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Kenapa pakai gaya belajar masing-masing sih? Supaya lebih efisien. Karena ya tiap orang punya gaya belajarnya sendiri. Ayo, udah pada tahu belum gaya belajar masing-masing? Cepetan deh cari tahu, karena itu adalah cara yang paling efisien. Salah satu sumber untuk belajar anatomi adalah dari buku. Jelas, kita perlu buku anatomi yang lengkap nih, yang sistematik. Perlu juga buku yang menggambarkan perbedaan struktur anatomi orang dewasa dan neonatus. Karena nanti kan pasien kita bukan cuma orang dewasa aja, tapi juga anak-anak, bahkan neonatus. Jadi, perlu banget untuk tahu perbedaan struktur anatominya. Pada bagian anatomi otot-otot tubuh, seneng banget gak sih kalau ada penjelasan terkait origo, insersi, fungsi, serta inervasinya? Ternyata ada satu buku yang menjawab semua itu. Buku itu adalah buku Atlas Anatomi Prometheus. Halo, perkenalkan nama saya Yuliata Nurazani dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako Angkatan 2018. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prima Sultan Hudianto, kalian bisa manggil aku Prima. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2018. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Adita Aprilia, saya dari FKUI Angkatan 2018. Buku anatomi yang saya pakai yaitu Atlas Anatomi Prometheus. Kenapa? Karena penjelasan yang dilengkapi oleh gambar yang berkualitas membuat pelajaran semakin mudah dipahami, serta ada kasus klinis yang membuat pelajaran anatomi semakin menarik untuk dipelajari. Berbicara tentang anatomi, ada satu buku favoritku tentang anatomi yaitu Prometheus. Kenapa aku milih Prometheus? Karena yang pertama, Prometheus dilengkapi dengan gambar-gambar dan ilustrasi-ilustrasi yang berwarna sehingga membuat kita lebih tertarik untuk mempelajari ilmu anatomi. Dan yang kedua, buku Prometheus dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang sangat singkat namun mendetail sehingga membuat kita lebih memahami untuk makna dari gambar-gambar dan ilustrasi-ilustrasi tersebut. Dan yang terakhir adalah Prometheus terbagi menjadi 3 buku besar sehingga pembahasan dari anatomi tersebut terperinci dan sangat mendalam. Itu alasanku memilih Prometheus. Atlas anatomi yang saya pakai yaitu adalah Prometheus. Alasannya karena selain gambar, buku ini juga dilengkapi dengan penjelasannya yang lengkap dan juga disertai dengan tabel-tabel sehingga memudahkan kita untuk menghafal. Selain itu, aspek klinisnya juga disinggung secara lengkap dan juga embriologi dan fisiologinya juga ikut dijelaskan dengan baik. Itu dia sekilas tentang anatomi. Jangan lupa cari gaya belajar masing-masing ya, supaya belajarnya makin efisien. Sampai ketemu di video selanjutnya.